Banyak orang mengira selingkuh akan membuat hidup terasa lebih bahagia. Tapi bagaimana jika setelah semua yang terjadi, justru yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehilangan seseorang yang tak lagi bisa kembali? Inilah kisah jelita, seorang perempuan yang belajar bahwa satu keputusan bisa mengubah seluruh hidupnya. Aku pernah menjadi orang yang sangat membenci perselingkuhan, bahkan sebelum semua ini terjadi. Aku sudah 2 kali diselingkuhi oleh orang yang sama. Rasanya sakit, kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh begitu saja. Saat itu aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi aku tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Ternyata hidup tidak selalu berjalan sesuai keyakinan kita. Hubunganku perlahan berubah. Kami bisa bersama, tetapi rasanya kosong. Kami jarang berbicara dari hati ke hati. Aku mulai merasa seperti memiliki pasangan, tetapi hidup sendirian. Semua terasa hambar tanpa kehangatan yang dulu pernah ada. Di saat hubungan itu sedang rapuh, hadir seorang yang memberi perhatian. Awalnya hanya mengobrol, lalu semakin sering berkomunikasi sampai tanpa kusadari aku mulai merasakan nyaman. Disitulah kesalahanku dimulai. Bagi sebagian orang, mungkin ini belum disebut selingkuh. Namun bagiku dan mantanku, ketika hati mulai diberi kepada orang lain, ketika waktu dan perhatian mulai dibagi untuk seseorang di luar hubungan, itu namanya perselingkuhan. Aku ketahuan dan anehnya, reaksi mantanku bukan kemarahan, justru menyalahkan dirinya sendiri. Ia berkata, mungkin semua ini adalah akibat dari kesalahan yang pernah ia lakukan kepadaku. Ia merasa telah menuai apa yang dulu ia tanam. Kalimat itu justru membuat aku semakin hancur. Ia masih ingin memperbaiki hubungan kami. Ia mencoba bertahan. Kami sama-sama berusaha mencari kembali rasa yang pernah ada, namun ada luka yang ternyata sudah terlalu dalam. Kami mencoba tetapi tidak berhasil. Akhirnya kami berpisah. Setelah itu, aku memilih menjalin hubungan dengan orang yang sebelumnya membuatku berpaling. Awalnya aku pikir inilah kebahagiaan yang selama ini ku cari. Ternyata salah. Hubungan itu hanya bertahan sekitar 1 bulan. Semakin dijalani, semakin aku sadar bahwa semua ini dibangun dari keputusan yang keliru. Perasaan yang kukira akan membuatku bahagia ternyata hanya memberi kenyamanan sesaat. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Akhirnya, aku mengakhiri hubungan itu juga. Saat itulah penyesalan datang sepenuhnya. Aku mencoba menghubungi mantan-mantanku lagi. Aku meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bukan karena takut ia menemukan orang lain, tetapi karena aku sadar kami sebenarnya masih bisa memperjuangkan hubungan ini. Sayangnya, waktu itu tidak selalu memberi kesempatan kedua. Selama beberapa bulan kami mencoba berkomunikasi lagi, kami sama-sama masih memiliki rasa tetapi juga sama-sama membawa ego dan luka. Perlahan komunikasi itu menghilang hingga akhirnya kami benar-benar berjalan di jalan yang berbeda. Sudah hampir 2 tahun aku menjalani hidup sendirian. Di awal perpisahan, aku sangat membenci diriku sendiri. Aku merasa pantas menerima semua rasa sakit ini. Aku bahkan pernah berpikir tidak layak memiliki pasangan lagi sebelum usiaku 30 tahun. Seolah kesepian adalah hukuman yang harus kuterima atas kesalahanku. Sekarang aku sadar, hukuman diri sendiri tidak akan mengubah masa lalu. Yang bisa melakukannya hanyalah belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku juga tidak bisa menghapus cerita yang sudah terjadi. Yang bisa aku kendalikan hanyalah diriku sendiri. Kalau hari ini ada kabar mantanku mulai dekat dengan orang lain, aku memilih mendoakan kebahagiaannya. Ia berhak mendapatkan seseorang yang mampu menjaganya dengan lebih baik. Aku tidak lagi memaksa takdir untuk
mengembalikannya. Kalau ada satu hal yang ingin ku sampaikan kepada siapapun yang sedang menjalin hubungan, itu sederhana. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari bahwa pasanganmu berharga. Ketika hubungan terasa membosankan, jangan buru-buru mengira orang baru akan memberikan kebahagiaan yang lebih besar. Terkadang yang terlihat indah dari kejauhan hanyalah ilusi, dan ketika kita mengejarnya, kita baru sadar bahwa yang benar-benar berharga justru sudah kita lepaskan. Aku pernah berada di titik itu, dan andai waktu bisa berputar kembali, mungkin aku akan memilih memperbaiki hubungan yang sedang retak, bukan mencari kenyamanan dari tempat lain. Karena kini aku mengerti, penyesalan memang mengajarkan banyak hal, namun tidak semua kehilangan diberi kesempatan untuk kembali.